Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu perjuangkan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat di pagi hari ini, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu tersebut akan memberikan suatu kabar bahagia atau kabar negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan menggambarkan suatu kabar positif atau memang kabar bersifat negatif? Kita langsung saja kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu masih di dalam kondisi yang bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan masih bergerak di dalam hal negatif? Mungkin satu energi yang saya katakan tadi sudah terlalu lama untuk dimanfaatkan. Sudah terlalu lama mendapatkan yang namanya pertengkaran. Sudah terlalu lama sepertinya menerima suatu kebusukan yang selama ini
diberikan oleh seseorang yang diperjuangkan dari satu energi tersebut. Queen of Wands, yang seakan-akan satu energi tersebut merasa terbebani dari hubungan asmara yang selama ini dijalani. Kalau saya mencoba untuk mengarah sedikit terhadap pihak lain dan mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berada di dalam perasaan. Kenapa saya mengatakan berada di dalam perasaan? Mungkin pihak lain tidak sejalan dengan orang yang memberikan ketulusan terhadap pihak lain tersebut, yang seakan-akan pihak lain hanya bisa memberikan suatu dampak negatif, padahal orang yang memberikan suatu ketulusan selalu berpikiran positif. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana untuk saat ini ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya saya mengategorikan kamu itu seseorang yang selalu berhati mulia. Kenapa saya mengatakan kamu berhati mulia? Mungkin kamu tidak tegaan melihat orang yang terpuruk. Mungkin kamu tidak tegaan melihat orang yang meminta maaf terhadap diri kamu. Dan mungkin untuk saat ini, akibat dari hati kamu yang terlalu mulia dan terlalu polos, ujung-ujungnya apa yang kamu dapatkan? Hal terburuk, fase di mana diri kamu mendapatkan keterpurukan. Lagi-lagi saya berbicara dari kondisi perasaan kamu yang terlalu tulus. Akibat dari ketulusan kamu yang kamu pikirkan untuk saat ini, sudah menjadi seseorang yang sama sekali berpikiran negatif. Kondisi kamu di masa lalu yang membuat diri kamu bertindak seperti Lucifer. Kondisi di masa lalu kamu yang membuat diri kamu seakan-akan sudah menganggap orang yang berada di circle kamu sudah tidak peduli, bodoh amat. Apapun yang dikatakan itu urusan mereka, yang penting saya bergerak demi keinginan saya, yang penting saya melangkah demi keinginan saya. Karena bisa saja sesuatu hal yang pernah kamu perjuangkan, sesuatu hal yang pernah kamu korbankan,
membuat diri kamu seakan-akan menyesal untuk menjalaninya. Ini adalah ratu atau raja yang memegang tongkat. Tongkat yang saya kategorikan adalah perasaan yang terlalu mulia, perasaan yang terlalu sabar, perasaan yang terlalu polos untuk memberikan keseimbangan terhadap orang lain. Bagaimana perkataan saya ini? Apakah menggambarkan kondisi di masa lalu kamu, atau mungkin kondisi diri kamu untuk saat ini? Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini masih menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu di masa lalu, angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Queen of Wands. Kalau saya arahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut di pagi hari ini, bisa saja manusia itu lagi keadaan yang emosional. Kenapa saya mengatakan dari kondisi emosional? Karena kondisi itu terlalu dia prioritaskan. Mungkin diri kamu lebih paham ketika diri saya mengatakan kondisi yang dia prioritaskan sehingga diri dia meninggalkan diri kamu. Seakan-akan kondisi itu membuat diri dia terbebani. Seakan-akan kondisi tersebut membuat diri dia dikendalikan, ditekan, dan dimanfaatkan. Itu yang saya lihat dan itu yang saya rasakan dari pergerakan energi manusia tersebut. Satu kartu menggambarkan dua energi. Energi kamu dengan energi yang dia miliki. Tidak beda jauh. Sama-sama bergerak dari kondisi yang emosional untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Wands. Barusan saya mengatakan manusia itu seperti orang yang terbebani. Manusia itu seperti ada tanggung jawab yang dia pikirkan sehingga membuat pemikiran dia kacau dan berantakan. Kartunya sendiri yang keluar. Saya tidak tahu apakah ini suatu bentuk dari pesan alam semesta atau bentuk dari sinyal atau secara kebetulan, saya kurang mengerti. 10 tongkat yang seakan-akan ingin pergi jauh tetapi sambil membawa kondisi beban. 10 tongkat ingin pergi jauh tetapi kepergian tidak memiliki tujuan. Ingin pergi jauh, tetapi kepergian itu membuat manusia tersebut merasa dirugikan. Dia pergi dari kehidupan kamu, tetapi kepergian dia memberikan diri dia suatu pukulan. Membuat diri dia seakan-akan tidak sanggup. Begitu juga terhadap diri kamu. Dia pergi meninggalkan diri kamu sehingga diri kamu merasa kepergian dia suatu beban. Kalau saya berada di posisi kamu, mau pergi atau tidak pergi, bodoh amat. Yang penting keadaan batin dan mental saya baik. Itu dia wagen. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Queen of Swords, Ratu Pedang atau Raja Pedang. Kalau saya menarik kata pedang dan mengarahkan terhadap kondisi energi kamu, saya hanya bisa mengatakan diri kamu seseorang yang begitu sangat kuat.
Saya salut melihat diri kamu. Walaupun diri kamu merasa terbebani, merasa tertekan, merasa seperti orang yang kacau, tetapi kamu pandai untuk menyembunyikan kesedihan kamu itu dan memperlihatkan diri kamu seakan-akan bahagia. Salut saya melihat diri kamu masih mampu menyembunyikan kesedihan kamu. Salut saya melihat diri kamu karena pemikiran kamu walaupun kacau, kamu masih saja bersifat positif. Salut saya melihat diri kamu walaupun ada seseorang yang menyakiti diri kamu, tetapi kamu tidak ada niat untuk membalasnya. Kalaupun niat kamu untuk membalasnya, mungkin niat tersebut kamu pikir secara logika apa keuntungan dan apa ruginya. Queen, seseorang yang memegang satu pedang, pedang tersebut menandakan sangat kuat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Queen of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, manusia itu menginginkan suatu kebebasan. Kebebasan dalam arti dari beban yang sedang dia pikul ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu dari kondisi kesedihan. Bukan hanya menginginkan suatu kebebasan, manusia ini ingin lepas dari seseorang yang mengendalikan dia. Ada seseorang yang mengendalikan ini manusia. Apakah pihak ketiganya? Bisa saja. Apakah dari pihak keluarganya? Bisa saja. Berusaha ingin lepas dan berusaha ingin berontak. Tetapi hal tersebut tidak mampu dia lakukan karena kondisi batin dia yang diikat. Ini dia lagi. Dan ada seseorang yang ingin mempermalukan ini manusia. Dan ada seseorang yang hanya datang untuk memanfaatkan manusia ini sebagai ATM berjalan. Queen of Swords bukan berbicara mengenai hal positif terhadap manusia tersebut. Karena kartu yang memegang pedang, kalau tadi memegang tongkat, mungkin saya akan mengatakan manusia itu walaupun ada beban tetapi pemikirannya masih tenang. Tetapi yang keluar adalah kartu Queen of Swords, pedang. Pemikiran tidak tenang alias kacau. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Pentacles. Pentacles mengarah terhadap koin, Pentacles mengarah terhadap perasaan. Wow. Ini manusia sepertinya sudah dimanipulatif dari kondisi keuangan. Ini manusia sepertinya digantung. Tetapi manusia ini masih memprioritaskan perasaannya seperti orang yang amburadul. Ada seseorang ini yang sudah memanipulatif dia dari kondisi keuangan sehingga diri dia seakan-akan tidak memiliki keseimbangan. Dan ada seseorang yang ingin membantu dia tetapi masih dipertimbangkan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Pentacles ini terhadap kondisi energi kamu, saya yakin dan percaya baru-baru ini ada seseorang yang berjanji terhadap diri kamu, tetapi janji tersebut diingkari. Kamu dimanipulatif. Janji itu bisa saja berkaitan terhadap kondisi keuangan, penjualan aset, jenjang karir, hubungan bisnis. Kamu dibohongi.
Atau bisa saja ada seseorang yang meminjam duit terhadap diri kamu, tetapi ketika diri kamu menagih, seakan-akan kamu yang disalahkan. Kamu harus bertindak tegas. Kalau kamu tidak bertindak tegas, kamu yang akan dirugikan. Kondisi keuangan dimanipulatif, kondisi perasaan digantung tanpa ada kejelasan. Hubungan asmara kamu itulah yang digantung sehingga diri kamu seperti orang yang ingin berontak tetapi masih kuat untuk menjalankan. Hubungan asmara kamu yang digantung membuat diri kamu merasa seperti orang yang emosional. Hubungan asmara kamu yang digantung seakan-akan mengharuskan diri kamu masih ingin bertanggung jawab, padahal kamu sudah menyadari memiliki pasangan seakan-akan tidak memiliki pasangan. Kita lihat kartu berikutnya. The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini kartu yang lebih mendominasi terhadap posisi energi manusia tersebut. Kenapa lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut? Karena manusia itu merasa belum bisa move on dari diri kamu, masih ingin melangkah untuk mendapatkan diri kamu karena diri dia sadar sudah salah mengambil satu keputusan. Berarti dengan kata lain, keluarnya kartu Six of Pentacles sengaja dia gantung agar diri dia kembali terhadap diri kamu karena dia masih menyayangi diri kamu. Tetapi koneksi itu ketika manusia itu sedang merasa terbebani, ya mau tidak mau dia harus mengarah terhadap diri kamu. The Chariot unsur air, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Itu yang saya lihat warga. 5 kartu yang saya bukakan ini lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut daripada mendominasi energi kamu yang sangat kacau. Kita lihat kartu terakhir, Page of Swords. Page of Swords, satu pedang. Satu pedang yang saya katakan ini seakan-akan ada seseorang yang telah meliciki dia, mengendalikan dia, dan ada seseorang yang ingin memberikan manusia ini suatu pertengkaran. Page, kartu terakhir. Karena kartu ini yang saya rasakan bersifat negatif dalam waktu dekat ini yang akan terjadi terhadap manusia tersebut. Saya rasa ada kecerobohan yang akan terjadi terhadap manusia tersebut, di mana kecerobohan itu akan merugikan diri dia dan menguntungkan pihak lain, akan membuat manusia itu seperti orang yang tidak karu-karuan dari kecerobohan dia. Atau bisa saja keluarnya kartu The Chariot, sesuatu hal yang sudah dia ambil, dia ubah, membuat diri dia beranggapan saya sudah dimanipulatif dari seluruh kondisi. Oke Wak Geng, sampai di situ saja saya bisa memberikan informasinya. Kurang lebih saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya tadi. Resonate atau tidak resonate, saya kembalikan terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.